Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia, yaitu mempelajari tokoh ulama selanjutnya. Ulama yang keempat yaitu Nuruddin bin Ali Ar-Raniri. Nama lengkapnya yaitu Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasan Ji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Jika ditelaah dari namanya, beliau memiliki darah keturunan nasab dari suku Quraisy, suku yang juga menurunkan Nabi Muhammad SAW. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, wilayah Gujarat, India, dan wafat pada 21 September 1658 Masehi. Pada tahun 1637 Masehi, beliau datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di daerah tersebut sampai tahun 1644 Masehi. Syekh Nuruddin mula-mula mempelajari bahasa Melayu di Aceh, lalu memperdalam agama saat beribadah haji ke Mekah. Sepulang dari Mekah, didapati bahwa pengaruh Syamsuddin As-Sumatrani sangat besar di Aceh, karena tidak cocok dengan aliran Wujudiyah, salah satu aliran tasyawuf. Syekh Nuruddin pindah ke Semenanjung Malaka untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa Melayu. Pada tahun 1637 Masehi, ia kembali ke Aceh. Saat itu, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani telah meninggal. Berkat keluasan ilmunya, Sultan Iskandar Tani memberi jabatan yang ditinggalkan oleh Syamsuddin. Nuruddin menjabat sebagai Qadi Malik Al-Adil, mufti besar, ditambah jabatan sebagai Syekh di Masjid Bait Al-Rahman. Berikut ini beberapa karya Syekh Nuruddin. Ada sekitar 10 karya yang diciptakan oleh Syekh Nuruddin. Kalian bisa melihat dan membacanya di slide berikut. Ulama kelima yaitu Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Singkili. Nama populernya adalah Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili, Singkil Aceh. Tahun lahirnya adalah 1204 Hijriah atau 1615 Masehi. Sementara wafatnya di Kewalah Aceh pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Pada masa mudanya, mula-mula belajar kepada ayahnya sendiri, kemudian belajar kepada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya pergi menunaikan ibadah haji, dan dalam proses lawatannya belajar juga kepada banyak ulama di Timur Tengah. Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh sekitar tahun 1803 Hijriah atau 1662 Masehi dan mengembangkan tarekat Sadhariyah yang diperolehnya. Banyak santri dan murid yang berguru kepadanya dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Rauf menjadi rujukan penting para mubalik yang merintis dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Hal itu sejalan dengan sifat strategis Aceh yang merupakan tempat persinggahan para calon jamaah haji asal Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Berikut ini beberapa karya Syekh Abdul Rauf. Ada sekitar 7 karya yang diciptakan oleh Abdul Rauf. Kalian bisa melihatnya di slide berikut. Ulama yang keenam yaitu Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani. Mbah Soleh Darat dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar 1820 Masehi. Beliau wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Nama lengkapnya Al-Alim Al-Allama As-Syaikh Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Hasil didikan Mbah Soleh Darat antara lain Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Amil Idris, Pekalongan, Kiai Haji Dahlan Tremas, Kiai Haji Dimyati Tremas, Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Magelang.
Guru-guru beliau antara lain Kiai Haji Muhammad Syahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama besar dari daerah Pati, Jawa Tengah sekitar abad ke-18. Beliau juga berguru kepada Kiai Haji Syahid Waturoyo, Kiai Haji Muhammad Soleh Asnawi Kudus, Kiai Haji Ishak Damaran, Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad Hadi Baguni, Kiai Haji Ahmad Bafakih Alawi, dan Kiai Haji Abdul Ghani Bima. Gurunya dari wilayah Hijaz antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, Syahid Muhammad Saleh bin Sayyid Abdurrahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar As-Sami, dan Syekh Yusuf Al-Misri. Beberapa karya yang diciptakan oleh Mbah Soleh Darat sekitar ada 10 karya. Nah, kalian bisa melihat dan membaca karya-karya tersebut di slide berikut ini. Sekian materi pada pertemuan kedua ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.